Kami hanya ingin didengar sebuah tamparan keras tentang bagaimana teman-teman kita di ujung timur Indonesia, tentang pemerataan yang hingga saat ini masih belum bisa tercapai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam literasi. Perkenalkan, saya Puspita Aurelia Lutfitriani, siswa kelas 12 dari MAN 1 Karanganyar. Di sini saya sebagai peserta lomba resensi buku koleksi perpustakaan daerah Kabupaten Karanganyar tingkat SMA atau MA sederajat. Burung merpati terbang tinggi hingga sebentar di ranting tua. Judul buku yang diresensi Mimpi Anak Papua. Judul resensi saya adalah Kami Hanya Ingin Didengar, Mimpi Besar dari Ujung Timur Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh LS Media Komputindo, bagian dari Kompas Gramedia Group di Jakarta pada tahun 2018 dengan tebal 268 halaman. Melalui novel ini, Jeki Ambadar dan Hendra Gelikito menyadarkan kita masih banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Mulai dari kesulitan akses pendidikan, ketimpangan sosial di tengah sumber daya alam yang sangat banyak mereka miliki, kerusakan alam akibat ulah manusia, serta janji-janji pemerataan yang hingga saat ini masih belum bisa tercapai. Yang kerennya lagi, 100% reality dari novel ini didedikasikan untuk anak dan perempuan melalui program LP2A, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak. Novel Mimpi Anak Papua merupakan novel pertama Jeki Ambadar yang mengangkat isu ketimpangan sosial. Novel ini sangat layak dibaca karena tidak hanya menyajikan cerita yang begitu menarik, tapi juga memperlihatkan konflik sosial, budaya, serta keindahan bumi cendrawasih. Novel ini berpusat oleh dua anak dengan latar belakang yang berbeda. Jacob adalah anak dari suku Dani, suku di pedalaman Papua. Ia memiliki tubuh yang lebih kecil dari teman-teman sebayanya, berambut ikal, berkulit coklat gelap, serta memiliki wajah polos dan rahang tegas. Namun, ia memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar. Setelah ia melihat pesawat terbang di langit, ia bercita-cita ingin menjadi seorang pilot. Namun, karena keterbatasan akses pendidikan serta ekonomi membuatnya merasa cita-citanya hanya sebagai angan-angan. Sedangkan Karen adalah gadis cantik berambut pirang. Ia memiliki keluarga yang sangat berkecukupan. Namun, kemewahan itu tidak membuatnya bahagia karena kedua orang tuanya telah berpisah. Ayahnya adalah pekerja di PT Freeport Indonesia, dengan ibunya adalah aktivis sosial yang menyuarakan tentang hak-hak anak di dunia. Ia tinggal di New York bersama ibunya, tapi karena kesibukan ibunya, ia sering merasa kesepian. Suatu ketika ia ulang tahun ke-14, ia meminta hadiah berupa perjalanan ke bumi cendrawasih karena kerinduannya kepada sang ayah. Kelebihan novel ini terletak pada alur ceritanya yang runtut dan mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang sederhana. Penggambaran alam Papua yang begitu detail juga menambah wawasan pembaca mengenai keindahan bumi cendrawasih. Selain itu, jumlah halamannya yang tidak terlalu banyak sehingga nyaman dibaca hingga selesai. Isi novel pun sangat kompleks karena mengangkat persoalan pendidikan, ekonomi, lingkungan, budaya, hingga sedikit kisah keluarga dan persahabatan. Tidak ada karya yang sempurna. Salah satu yang bisa dijadikan evaluasi adalah penggunaan dialog berbahasa daerah Papua dan bahasa Inggris tanpa disertai terjemahan. Hal tersebut dapat mengurangi kelancaran dalam mengikuti alur cerita. Selain itu, ukuran huruf yang digunakan terlalu besar, sehingga tampilan halaman terlihat padat. Setelah saya membaca buku ini, saya menyadari bahwa masih banyak teman-teman kita di luar sana menjadikan sekolah hanya sebuah impian. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan kalian sebuah motivasi. Berlarilah mengejar impianmu. Jika tak sanggup berlari, berjalanlah. Jika tak sanggup berjalan, merangkaklah. Karena kamu tidak akan sampai tujuan jika hanya diam di tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.